Katanya dibilangnya kami menumpang di sini. Coba kau bayangkan, seorang ibu diusirnya dari rumahnya sendiri. Waktu itu, malam semakin larut. Arah jarum jam telah menunjukkan pukul 1:13. Seketika air mata saya menetes hingga membasahi pipi. Kontan saya langsung beristighfar. Astagfirullah. Malam itu saya sedang membaca berita yang lagi viral di media sosial, di mana sang anak begitu teganya menggugat ibu kandungnya sendiri. Namanya Asmaul Husna, 49 tahun. Dilihat dari namanya, seharusnya menunjukkan seorang anak yang baik, seperti makna nama Allah yang paling mulia. Ternyata, seperti diberitakan Okeson.com, wanita yang tampak berkerudung itu adalah seorang ASN yang memegang jabatan penting sebagai kabak tata pemerintahan di Setda, Aceh Tengah. Meski jabatan dan sederet gelar akademik mengikuti namanya, tapi tidak menunjukkan akhlak yang punya moral. Ibu Kausar yang sudah berusia usur 71 tahun itu terlihat sedih lantaran diusir dari rumahnya yang sudah sekian lama ditempatinya. Mirisnya lagi, Ibu Kausar malah digugat lagi 200 juta rupiah sebagai ganti rugi karena telah menempati rumah tersebut selama 2 tahun. Asmaul Husna tidak hanya menggugat ibu kandungnya, termasuk 4 adik-adiknya yang juga tinggal di rumah tersebut ikut digugatnya. Wow, entah di mana hati dan pikirannya si anak ini. Sekolah sudah tinggi, malah jadi durhaka kepada orang tua. Dikisahkan, ini bermula dari sang anak Asmaul Husna yang meminta ibunya, Ibu Kausar, untuk memberikan sertifikat rumah kepada dirinya. Si anak khawatir jangan sampai sertifikat yang tersimpan sama ibunya justru akan hilang. Makanya ia bermaksud untuk mengamankannya. Tanpa babi bu, ibunya pun memberikannya begitu saja. Karena si anak ini adalah anak yang tertua. Apalagi dari segi ekonomi, ia termasuk anak yang sudah mapan dan menduduki jabatan di pemerintahan. Tak taunya rumah tersebut malah ingin dikuasainya. Ibu Kausar masih sangat tidak percaya dengan peristiwa ini. Bagaimana mungkin anak yang dikandungnya selama 9 bulan tega menggugat rumah yang dia tempati bersama anak-anak lainnya? Ibu Kausar mengaku rumah yang diributkan itu merupakan warisan peninggalan almarhum suaminya, sehingga rumah itu menjadi rumah bersama. Rumah ini warisan, ini bukan jual beli sama dia, Asmaul Husna, terang Ibu Kausar. Menurutnya, sebagai anak tertua, Asmaul Husna harusnya menjadi contoh dan bersikap bijak. Apalagi dibandingkan dengan adik-adiknya, Asmaul Husna telah mengenyam pendidikan lebih tinggi sampai S3. Karena dia yang tertua yang sekolah, anakku yang lain tidak sekolah dan bodoh. Cuma dia yang tinggi sekolahnya, ujar Ibu Kausar gemetar. Proses musyawarah sebenarnya sudah dilakukan untuk menyelesaikan gugatan tersebut. Namun, musyawarah tak kunjung menemukan titik temu. Menurut sang ibu, Asmaul Husna merasa memiliki rumah tersebut karena paling disayang oleh bapaknya dibandingkan anak-anak yang lain. Katanya dia paling disayang sama bapaknya. Padahal mah anak sama di mata bapaknya, tutup Ibu Kausar.
Sementara, Humas Pengadilan Negeri Aceh Tengah, Fadli Maulana menyebutkan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Aceh Tengah telah berupaya melakukan mediasi sebanyak 2 kali untuk menyelesaikan sengketa ibu dan anak tersebut. Namun, tetap saja tidak membuahkan hasil. Adapun objek yang disengketakan itu adalah sebidang tanah seluas 894 meter persegi, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan berlantai 3 permanen, beralamat di Jalan Yosudarso, Kampung Blangkolak 2, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Gugatan perdata ini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Takengon tertanggal 19 Juli 2021. Sementara, baik Asmaul Husna sendiri maupun pengacaranya tak bersedia memberikan keterangan kepada awak media. Alasannya sedang berproses di pengadilan. Peristiwa yang cukup menghebohkan ini lantas memantik emosi sejumlah warganet. Alhasil, warganet pun geram melihat aksi Husna. Tidak sedikit dari mereka yang melontarkan komentar pedas atas perilaku Husna terhadap orang tuanya. Dikasih nama bagus-bagus, Asmaul Husna. Kelakuan, astagfirullah, ujar akun @lado. Malu dong sama namanya, Asmaul Husna, tapi kelakuan macam dajjal. Semoga dibayar tunai dunia akhirat sama Allah langsung, kata akun @kartika adrians. Padahal bisa masuk PNS termasuk doa ibunya siang malam. Ibunya berdoa buat tuh anak, bukan membahagiakan ortu, malah nyusahin aja. Tahu gitu gak usah dilahirin tuh anak, tulis akun Antie Kirena. Usai membaca keseluruhan peristiwa itu, air mata ini menetes begitu derasnya tak tertahankan. Saya mengingat sosok ibu paling berjasa bagi semua insan manusia di muka bumi ini. Ibu adalah wanita yang telah mengandung dan melahirkan anak-anaknya tanpa pamrih dan mengharap balas jasa. Ia pun dengan ikhlas merawat dan membesarkan anak-anaknya. Karena jasanya, ada pepatah mengatakan, surga berada di telapak kaki ibu. Jika ada anak yang berani membantah atau membentak sang ibu, maka anak tersebut bisa dikatakan sebagai anak yang durhaka. Itu hanya membantah, apalagi sampai mengusirnya. Ibu memiliki arti penting dalam kehidupan kita. Sayangnya, seringkali dengan sengaja maupun tidak sengaja, kita melontarkan perkataan dan perbuatan yang bisa melukai hati ibu. Ibu terkadang kita jadikan babu, disuruh jaga anak-anak kita sendiri, mencuci pakaian, memasak untuk keluarga kita, dan lain sebagainya. Sementara kita hanya sibuk main handphone atau jalan-jalan entah kemana. Kita lebih suka santai. Ibu tidak pernah marah. Ia memaafkan segala apa yang dilakukan sang anak. Namun mungkin diam-diam di tengah gelapnya malam, ibu menangis. Dalam kesedihan itu, ibu akan tetap berdoa demi kebaikan anaknya. Ingat, di balik semua kesuksesan yang diraih seorang anak, ada doa ibu menyertai setiap langkah. Biasanya, syukur memiliki ibu. Kadang muncul saat ia telah tiada. Kepergiannya untuk selama-lamanya akan meninggalkan rasa duka yang mendalam. Penyesalan pun datang terlambat. Terima kasih ya Allah, Engkau menitipkan seorang ibu yang telah memberiku segalanya. Dia beri aku cinta, Dia beri aku jiwanya, dan Dia memberiku seluruh waktunya. Tidak ada manusia yang sangat mencintaiku hingga saat ini, kecuali ibu. Ibu, aku menyayangimu.
sampai akhir hidupku. Meski aku tahu aku selalu mengecewakanmu, maafkan aku yang belum bisa membuatmu bahagia. Hanya doa dan kasih sayang kita membuat ibu bahagia. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.